Hai, selamat datang di channel Oh Seram. Channel yang bercerita tentang mereka yang tak kasat mata. Bersama gue, Wawa. Sisi lain, misteri desa Pegadungan yang hilang. Pegadungan adalah sebuah desa yang awalnya terletak di selatan Desa Cigadung, Banjarharjo, Brebes, Jawa Tengah. Yang konon katanya desa Pegadungan ini menghilang pada masa penjajahan Belanda. Cerita mengenai desa misterius ini sudah banyak beredar di berbagai situs atau blog-blog misteri. Namun, hampir semuanya hanyalah cerita copy paste yang 99% sama. Untuk yang belum tahu, seperti inilah kisahnya. Menurut legenda dan cerita yang beredar, desa Pegadungan bisa hilang karena ulah sesepuh desa yang sangat sakti. Saat itu dikatakan bahwa Belanda sedang menyerang 3 kota, yaitu Tegal, Pekalongan, dan Brebes. Semua warga luntang-lantung berlari menyelamatkan diri ke hutan, goa, dan gunung. Kecuali warga Pegadungan yang memilih untuk tetap berada di dalam desa. Ketika itulah sesepuh desa menaburkan abu yang sudah dibacakan mantra mengelilingi desa. Abu tersebut berguna untuk membuat desa Pegadungan menjadi tak kasat mata, sehingga Belanda tak bisa menemukannya. Setelah berhasil menyembunyikan desanya, sesepuh yang sangat sakti itu memilih untuk keluar dan ikut berperang melawan Belanda. Namun nahas, ia harus gugur di medan perang. Karena itulah desa Pegadungan yang sudah terlanjur disembunyikan tidak dapat dimunculkan kembali, karena sang empunya mantra telah tewas. Kurang lebih seperti itulah kisah desa Pegadungan yang banyak tersebar di dunia maya. Namun kali ini, ada sisi lain dari misteri desa Pegadungan yang diklaim oleh narasumber sebagai kisah nyata. Selamat mendengarkan. Misteri desa Pegadungan yang hilang. Senja itu ditemani dengan sebatang rokok kretek menara, bapak yang baru saja pulang dari kebun memilih duduk di teras dan menikmati kopi yang telah disediakan ibu. Aku mendekati bapak dan meminta dipangku. Saat itu aku adalah bocah kelas 3 SD. Yang tak kenapa memiliki ketertarikan dengan cerita-cerita berbumbu mistis. Mungkin saat itu aku menganggapnya seperti dongeng. Bapak pun selalu senang menceritakan kisah-kisah yang beliau tahu, mulai dari legenda sepur penganten, Bumi Cawane, sejarah runtuhnya jembatan Bantar Panjang, hingga kisah mengenai sebuah desa yang hilang di zaman Belanda, yaitu Pegadungan. Pak, katanya dulu pernah ada desa yang hilang, benar gak sih? Iya, ada, jawab bapak. Di mana, Pak? Sebelah barat Banjar, timur desa Cigadung, kata bapak lagi setelah menyeruput kopinya. Dulu ada budak Angon atau pengembala kerbau yang tinggal dengan orang tuanya di desa Pegadungan sebelum hilang. Pada saat sedang asik mengembala, ia menemukan mangande leweng atau benalu hutan. Benalu hutan ini terlihat berbeda dan juga tumbuh di pohon bambu betung. Karena keanehannya, bocah itu pun penasaran dan memetiknya, lalu membawanya pulang. Tak lupa menggiring kerbaunya masuk ke kandang. Setelah itu ia masuk ke rumah. Bocah itu tidak langsung makan, meskipun perutnya keroncongan. Perhatiannya teralihkan karena penasaran dengan benalu yang baru saja ia temukan. Ia mengamatinya dengan seksama, daunnya berukuran lebih lebar, bunganya juga merah mereka. Sama sekali berbeda dengan benalu pada umumnya. Ia menciumi wanginya dan kemudian mengalungkannya. Di luar rumah, bapaknya pulang dari sawah dan melihat kerbau-kerbaunya sudah berada di kandang.
Ia tersenyum karena anaknya yang baru berumur 10 tahun itu sudah pandai mengembala. Anak ini pintar juga, bisa berinisiatif dengan pekerjaannya, gumamnya. Ia pun segera masuk dan mencari anaknya. Jang, Ujang, sudah makan belum? Ayo makan bareng bapak. Namun tak ada jawaban. Ia berkeliling rumah mencari anaknya, namun tidak ketemu juga. Jang, di mana kamu? Ujang yang sedari tadi berdiri di depan bapaknya itu ikut bingung. Lah, ini saya kan di depan bapak, masa gak kelihatan? Loh, di depan mana, Jang? Gak ada. Jawab bapaknya. Kamu ada bawa sesuatu ya dari hutan? Coba dilepas dulu, lanjutnya. Ujang pun baru sadar dan kemudian melepaskan benalu hutan yang ia kenakan. Dan seketika ia baru terlihat oleh bapaknya. Alah, dasar bocah, malah main begituan, bikin orang tua panik aja. Ya udah tuh, ayo kita makan dulu. Iya pak, maaf. Ia pun meletakkan benalu hutan itu di meja dan pergi ke dapur untuk makan bersama bapak dan ibunya. Jang, itu benalunya jangan dimainkan, dibuang ya ntar. Kalau perlu dibakar aja, perintah bapaknya. Setelah selesai makan, Ujang pun menuruti perintah bapaknya dan membakar benalu hutan itu. Tapi karena kondisinya masih basah, jadi sulit untuk terbakar. Ia kemudian mengumpulkan beberapa daun kering dan kayu bakar lagi agar api bisa lebih besar. Tunggu dulu. Tadi saya pakai benalu ini, Bapak tak bisa melihat saya. Atuh bagus, saya bisa menghilangnya. Ujar Ujang yang baru tersadar akan kelebihan benalu itu. Sayangnya benalu itu sudah terbakar setengah ketika Ujang mengambilnya kembali. Disimpanlah sisa benalu tersebut, sedangkan abu sisa pembakaran ia kumpulkan. Saat itu ia memiliki ide yang sebenarnya baik, namun berakibat fatal. Abu dari benalu hutan yang ia bakar, ia tabur sedikit demi sedikit mengelilingi desa. Pikiran bocah itu sederhana. Jika memang dia bisa menghilang dengan benalu ajaib itu, mungkin ia bisa menyelamatkan desanya dari ancaman Belanda dengan menghilangkannya. Apa yang dipikirkannya benar dan memang berhasil. Namun masalahnya, warga yang kala itu berada di luar desa tidak dapat menemukan jalan pulang. Begitu juga yang ada di dalam desa. Mereka belum sadar bahwa apa yang dilakukan oleh bocah 10 tahun itu telah membawa mereka masuk ke dunia lain. Suatu hari tentara Belanda datang, namun mereka hanya melewati desa begitu saja. Mereka tidak berhenti sama sekali, seolah-olah tidak ada apa-apa di sana. Saat itulah para warga baru tersadar dengan apa yang terjadi. Menurut mitos, orang yang melewati desa tersebut hanya akan melihat lahan kosong yang luas. Tidak ada rumah, tidak ada ladang, tidak ada Ujang, apalagi kerbau-kerbaunya. Sehingga warga setempat menamainya Pagadungan, atau sebuah desa yang hilang. Sisi lain kisah misteri Desa Pagadungan. Masyarakat sekitar percaya bahwa warga Pagadungan sebenarnya bisa keluar masuk desa dengan leluasa. Hanya saja mereka tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Bahkan mereka hidup abadi. Ujang yang kala itu masih bocah sampai hari ini juga masih menjadi bocah 10 tahun yang sama. Ia masih menggembala kerbau-kerbaunya dengan penyesalan yang akan selalu menghantuinya. Setiap hari menjelang Lebaran, pasar Banjarharjo akan sangat penuh sesak dijejali oleh para pedagang kaki lima yang sibuk melayani pembeli mereka yang juga tak kalah banyak. Semua orang berbelanja di sana, termasuk warga Pagadungan. Jika suatu saat kamu berada di sana, perhatikanlah dengan jeli, karena akan ada beberapa orang yang berpenampilan sangat sederhana dan ala kadarnya. Mereka berbaur dengan para pembeli lainnya. Merekalah warga Pagadungan. Banyak pedagang yang merasa sial jika harus melayani mereka.
karena tak jarang uang yang mereka bayarkan berubah menjadi uang koin zaman dulu yang tak lagi berharga. Bahkan ada yang berubah menjadi daun kering. Kisah lainnya tentang warga Pegadungan datang ketika masa panen tiba. Banyak orang yang mengajukan diri menjadi buruh untuk mengarit padi, salah satunya adalah Pak Mul. Ia akan sangat senang setiap bertemu dengan orang yang menawarkannya pekerjaan memanen di ladang. Saking senangnya, ia bahkan tidak sadar telah masuk ke desa Pegadungan. Pak Mul bekerja hingga petang tiba dan mendapatkan upah berupa 2 karung gabah. Tak menaruh curiga, Pak Mul memilih untuk membawa karungnya satu persatu, karena tubuhnya yang sudah tidak kuat untuk mengangkut sekaligus. Namun ketika ia kembali untuk mengambil satu karungnya lagi, ia tidak dapat menemukannya dimanapun. Ia tidak tersesat, ia juga tidak pikun. Ia tahu persis di mana ia meletakkan karungnya. Tetapi yang jadi masalah, karungnya itu telah hilang, lengkap bersama desanya. Warga setempat berpendapat bahwa Pak Mul sebenarnya telah bekerja di desa Pegadungan, dan ia juga sangat beruntung karena tidak ikut menghilang. Cerita lainnya juga datang dari seorang gadis di desa tetangga. Rumor ini beredar di sekitar tahun 2014. Dia dikabarkan menghilang, padahal seminggu lagi dia akan melangsungkan pernikahan. Warga mengatakan bahwa gadis tersebut disenangi oleh pemuda di desa Pegadungan, sehingga pemuda tersebut membawa sang gadis masuk ke dalam desa dan membuatnya tak bisa lagi keluar dari sana. Kabar ini sempat membuat geger satu desa. Orang tua sang gadis juga sudah mengundang orang pintar setempat. Namun apa daya, hingga sekarang dikabarkan gadis tersebut tidak pernah kembali. Kembali ke cerita awal, lalu bagaimana dengan warga Pegadungan yang kala itu berada di luar desa dan tidak bisa masuk kembali karena ulah si Ujang? Konon katanya mereka akhirnya membuat desa baru di sebelah utara desa Pegadungan dan memberinya nama Cigadung. Hampir sama dengan desa yang pernah hilang tersebut, sama-sama menggunakan nama Gadung, yang memiliki arti ubi jalar beracun. Desa Cigadung kini menjadi desa yang cukup besar. Dusun Kubang Lingke dan Beber juga termasuk di dalamnya. Sebelum cerita ini berakhir, masih ada 2 kisah mengenai desa Pegadungan yang dapat dijadikan pembuktian bahwa desa misterius itu benar-benar ada. Kisah misteri nyata desa Pegadungan. Sebut saja namanya Mang Amdan. Dia sebenarnya asli Pekalongan dan menikah dengan anak dari adiknya bapakku. Dia juga seorang yang merantau. Kala itu ia sampai di pasar Banjarharjo, namun ia tiba-tiba berhenti karena teringat dengan HP-nya yang ketinggalan di rumah. Jadi mau tak mau Mang Amdan putar balik. Saat dia melewati desa Cigadung, ia menemukan ada jalan setapak di tengah-tengah sawah. Di kiri dan kanan jalan itu ada 2 obor yang tertancap sebagai penerangan. Karena dia pendatang, ia tak menaruh curiga dengan hal itu. Namun hal aneh terjadi saat ia kembali setelah mengambil HP-nya. Ia tidak menemukan jalan setapak tadi. Bahkan tak ada obor, yang ada hanyalah penerangan dari lampu neon. Ketika Mang Amdan menceritakannya, istri dan mertuanya hampir bersamaan mengambil kesimpulan bahwa yang ia lihat adalah jalan menuju desa Pegadungan. Untung saja Mang Amdan tidak sampai masuk ke sana. Cerita yang satunya lagi berasal dari narasumbernya sendiri. Aku menceritakan desa Pegadungan ini kepada guruku, sebut saja Patalan. Beliau adalah orang yang memiliki kelebihan yang cukup istimewa. Karena setiap aku menceritakan hal seputar dunia lain, beliau selalu mencoba untuk membuktikan apakah cerita tersebut benar atau tidak dengan kemampuannya. Ketika aku menceritakan tentang desa Pegadungan ini, beliau hanya diam saja, seperti tidak menggubris ceritaku. Terkadang ia hanya mengangguk tanpa berkomentar apapun. Hingga sebulan kemudian kami bertemu lagi. Kali ini dengan beberapa temanku, kita mengobrol santai sambil minum kopi yang ditemani dengan gorengan hangat. Patalan pun kala itu bercerita. Dulu di tempatku juga ada yang hilang sampai 30 tahun.
Ketika pulang, anaknya sudah menikah dan istrinya ternyata sudah meninggal. Kami mendengarkan dengan serius cerita beliau. Beliau melanjutkan ceritanya. Awal mulanya dia bilang dia sedang ronda sendirian keliling desa. Ketika dia berjalan, tiba-tiba dia menemukan pohon beringin di tengah-tengah perempatan. Dia heran kenapa ada pohon beringin di sana, karena sebelumnya tidak pernah ada. Dia memperhatikan pohon tersebut dan kemudian menyentuhnya, sekedar untuk memastikan apakah itu pohon beringin beneran atau bohongan. Ketika menyentuhnya, memang tidak terjadi apa-apa, jadi dia kembali dan meneruskan tugas rondanya. Tidak berapa lama setelah itu, dia tersadar ada sesuatu yang aneh. Tiba-tiba, dia merasa asing dengan desanya sendiri. Semua bangunan yang dia lihat berubah menjadi seperti di zaman 70-an. Bahkan ia melihat beberapa warga yang sama sekali tidak ia kenali. Akhirnya dia memutuskan untuk bertanya pada salah seorang warga di sana. Dan mereka mengatakan bahwa dia sekarang berada di kampungnya, tetapi bukan di kampung manusia. Singkat cerita, warga di sana membantu dia untuk pulang dan kembali ke desanya. Namun, berbagai cara tidak ada yang berhasil. Berhari-hari dia di sana mengelilingi desa, bukan untuk meronda, melainkan untuk mencari jalan keluar. Usahanya selalu menemui jalan buntu, hingga akhirnya ia bertemu dengan sesepuh di desa misterius tersebut. Sesepuh itu memberitahu bahwa dia harus mencari pohon beringin yang sama dengan yang ia temui dulu sebelum masuk ke desa itu. Pencarian pohon beringin itu pun dia lakukan. Tentu saja bukan hal yang mudah. Hingga akhirnya, tepat sebulan lamanya, dia menemukan kembali pohon itu. Tanpa pikir panjang, dia langsung menyentuhnya dan berharap agar dia bisa segera pulang. Dia sangat yakin istri dan anaknya yang masih kecil pasti rindu dan mengkhawatirkannya. Setelah menyentuh pohon beringin itu, dia kembali dibuat bingung. Dia telah berpindah ke desa yang lebih asing lagi. Desa dengan jalanan yang sudah beraspal dan bangunan-bangunan baru yang padat. Untungnya, ia masih sedikit familiar dengan desa tersebut. Ternyata desanya dulu yang sekarang sudah berubah pesat. Ia mencoba menelusuri jalan dibekali dengan ingatannya, dan berhasil sampai ke sebuah bangunan yang ia pikir itu adalah rumahnya. Ketika ia ingin masuk ke sana, ia bertemu dengan seorang pria parubaya. "Lah, kamu siapa?" tanyanya pada pria tersebut. Pria parubaya itu juga tidak kalah terkejut dan seolah tak percaya, karena yang kini ada di hadapannya adalah bapaknya yang telah hilang selama 30 tahun. Bapak, katanya terbata-bata. "Loh, kamu siapa?" tanyanya kembali. "Ini saya Jono, Pak, anakmu." Dia tentunya tak percaya, mana mungkin anaknya Jono yang berusia 11 tahun, kini sudah menjadi pria berumur 40 tahunan. Akhirnya, seluruh warga dan sesepuh desa datang untuk menjelaskan semuanya. Mulai dari dia yang hilang selama 30 tahun, hingga istrinya yang selalu mencarinya dan akhirnya meninggal dunia. Meskipun terkejut sejadi-jadinya, dia mau tak mau harus menerima semuanya, karena tidak ada lagi yang bisa dia lakukan sekarang. "Loh, jadi yang menceritakan ke dia siapa?" tanyaku pada Pak Talan. "Ya, orang tua di sana, padahal dulu seangkatan, sekarang sudah berumur 60 tahunan. Sedangkan dia masih sama, berumur 30-an. Ternyata waktu kita dan mereka selisih sangat jauh. Ini yang tak maksud itu desa Pegadungan loh, yang kamu ceritakan bulan lalu. Saya habis dari sana dan sudah bertemu dengan anak kecil yang dulu membakar benalu hutan itu." "Hah? Kapan Bapak perginya? Kayaknya Bapak ada di toko terus deh." "Ya, bukan fisik saya, tapi sukmanya. Kamu ingat kan pas kamu cerita waktu itu?
Saya cuma diam dan mengangguk-angguk aja. Iya, ingat Pak, saya kira Bapak tidak tertarik dengan cerita saya. Enggak toh, aku saat itu sudah sampai ke sana. Aku juga ketemu sama anak kecil yang berumur 10 tahunan. Dia nggak pakai baju, cuma pakai kolor. Sambil membawa sisa benalu yang dia bakar, dia menghampiri. Talan, maaf, dulu saya yang bakar ini. Jika kamu mau, silakan ambil ini. Sambil menyodorkan sisa benalu hutan itu. Tapi sudah jelas toh, saya tolak. Aku merinding mendengar cerita Pak Talan. Ternyata cerita bapakku selama ini bukan hanya sekedar cerita dongeng. Desa Pagadungan benar-benar ada. Begitu juga si Ujang. Bagaimana pendapat kalian? Buat kalian yang tahu cerita ini, silahkan berkomentar di kolom komentar. Dan terima kasih telah mendengarkan cerita di channel Osram. Sampai jumpa lagi di cerita lainnya. Dah.